Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah Fahkar dengan NIM D0712111046 akan mempresentasikan mengenai statistik inferensia. Jadi, statistik inferensia menurut Supranto dan Abdullah adalah teknik untuk menggeneralisasi atau mencari kesimpulan terhadap kondisi populasi dari sampel yang ada. Dengan kata lain, statistik inferensia ini adalah untuk menjawab hipotesis penelitian. Selanjutnya, tujuan dari statistik inferensia yang pertama yaitu untuk mengetahui atau mengukur derajat hubungan antara dua variabel, untuk mengetahui bagaimana beberapa variabel bebas dapat menjelaskan varians dalam suatu variabel tarikat. Yang ketiga, untuk menguji atau membuktikan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan yang keempat, untuk menarik kesimpulan. Manfaat dari statistik inferensia yaitu untuk menggeneralisasikan hasil data, memberi cara objektif untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, mampu menarik kesimpulan tentang ciri-ciri populasi berdasarkan analisis sampel secara acak, sebagai alat untuk pengolahan data dan membantu estimasi data yang dianalisis. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan variansi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variansi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Tujuannya yaitu untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Selanjutnya, prosedur pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Dan jika ada pola yang jelas seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari output regresi titik-titik membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini adalah metode uji yang menilai apakah data yang dimiliki memiliki perbedaan varian atau jenis dari dua kelompok atau lebih. Tujuannya untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA. Selanjutnya, prosedur dari uji homogenitas. Teknik prosedur homogenitas salah satunya itu ada uji Hartley. Uji Hartley merupakan uji homogenitas variansi yang sangat sederhana karena cukup membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. Uji homogenitas variansi dengan rumus Hartley bisa digunakan jika jumlah sampel antar kelompoknya sama. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas ini adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias atau penyimpangan. Tujuannya untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini diperlukan untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Manfaat dari uji distribusi normalitas
yaitu dapat digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapat berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam statistik parametris. Selanjutnya, jenis-jenis uji normalitas. Yang pertama yaitu ada uji Kolmogorov-Smirnov yang merupakan tes non-parametrik dari persamaan kontinu, distribusi probabilitas satu dimensi yang dapat digunakan untuk membandingkan sebuah sampel dengan distribusi probabilitas referensi atau untuk membandingkan dua buah sampel. Uji ini digunakan untuk menguji goodness of fit antara distribusi sampel dan distribusi lainnya serta membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal pada serangkaian nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama. Selanjutnya ada uji Lilliefors. Uji Lilliefors merupakan salah satu uji statistika yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Uji Lilliefors ini digunakan untuk data tunggal, bukan data berkelompok. Uji normalitas dan Lilliefors hampir sama dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hanya saja pada uji Lilliefors ini dia digunakan tabel Lilliefors, serta uji Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya ada uji chi-square. Chi-square atau disebut dengan chi-kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Selanjutnya, uji Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Menurut Razali, uji Shapiro-Wilk ini awalnya dibatasi untuk ukuran sampel yang kurang dari 50. Uji ini merupakan uji pertama yang mampu mendeteksi kenormalan data berdasarkan skewness dan kurtosis atau keduanya. Selanjutnya, yang terakhir ada uji grafik. Dengan adanya uji grafik, untuk melihat normalitas residual akan mudah diketahui dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui linearitas data, yaitu apakah dua variabel antara variabel independen atau variabel dependen itu mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Tujuannya itu untuk mengkonfirmasi apakah sifat linear antara dua variabel ini secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Lalu teknik prosedur uji linearitas itu salah satunya adalah dengan sebuah tes yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada nilai residual dari sebuah analisis regresi. Autokorelasi itu adalah hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu. Selanjutnya, uji kecukupan data adalah proses pengujian dilakukan terhadap data pengukuran untuk mengetahui apakah data yang diambil untuk penelitian sudah mencukupi untuk dilakukan perhitungan. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah data yang diambil telah cukup atau belum. Misalnya uji kecukupan pada data suatu penelitian menggunakan tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan sebesar 95%. Ini berarti bahwa 95 dari 100 data yang diambil memiliki penyimpangan
tidak lebih dari 5%. Adapun pada prosedurnya itu sebuah data akan dianggap telah mencukupi jika memenuhi persyaratan n-aksen lebih kecil dari n, atau jumlah data secara teoritis lebih kecil daripada jumlah data pengamatan sebenarnya. Selanjutnya, uji keseragaman data. Uji keseragaman data itu adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah hasil pengukuran waktu cukup seragam. Suatu data itu dapat dikatakan seragam apabila berada dalam rentang batas kontrol tertentu. Jika data tersebut berada di luar rentang batas kontrol tertentu, maka dikatakan tidak seragam. Tujuannya untuk mengetahui homogenitas data, apakah berasal dari suatu populasi yang sama. Data ekstrim atau yang berada di luar batas harus dihilangkan dan tidak perlu disertakan dalam perhitungan. Adapun prosedurnya itu, yang pertama membagi data ke dalam beberapa subgrup, kemudian menghitung rata-rata subgrup, dan yang terakhir menghitung standar deviasi dari waktu penyelesaian. Selanjutnya adalah regresi. Regresi menurut Danang Sunyoto yang merupakan analisis regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tujuan dari regresi itu deskripsi dari fenomena data atau kasus yang sedang diteliti, serta untuk melakukan pengendalian terhadap satu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. Selanjutnya, jenis-jenis regresi. Yang pertama, ada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas tunggal. Selanjutnya ada regresi linear berganda, merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan suatu variabel tak bebas dengan dua atau lebih variabel bebas. Selanjutnya, regresi non-linear adalah suatu metode untuk mendapatkan model non-linear yang menyatakan variabel independen dan variabel dependen. Lalu ada regresi dummy. Ini adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Variabel dummy digunakan sebagai upaya untuk melihat bagaimana klasifikasi dalam sampel berpengaruh terhadap parameter pendugaan. Selanjutnya ada regresi logistik. Regresi logistik ini mempunyai tujuan untuk memperkirakan besarnya probabilitas kejadian tertentu di dalam suatu populasi sebagai fungsi eksplanatori. Selanjutnya ada korelasi. Korelasi menurut Fenkel dan Whelan adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Adapun jenis-jenis korelasi, yang pertama, korelasi linear atau bivariat, merupakan korelasi sederhana, suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Korelasi linear berganda atau multivariat adalah korelasi antara dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama dengan satu variabel terikat. Selanjutnya ada korelasi persen, adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio. Lalu ada korelasi Rang-Spearman.
Korelasi Rayne-Spearman adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal. Selanjutnya ada korelasi Kendall-Shaw yang merupakan jenis uji statistik non-parametrik yang menggunakan skala pengukuran minimal ordinar. Lalu korelasi parsial merupakan perluasan dari korelasi sederhana atau korelasi Pearson. Jika korelasi sederhana melibatkan satu variabel terikat dan satu variabel bebas, maka korelasi parsial melibatkan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Selanjutnya korelasi V merupakan koefisien korelasi di mana kedua variabel mempunyai skala nominal. Lalu korelasi kontingensi digunakan untuk menghitung hubungan antar variabel bila skala pengukurannya berbentuk nominal. Selanjutnya korelasi poin biserial. Teknik korelasi poin biserial adalah satu teknik yang biasa digunakan untuk mencari korelasi antara dua variabel. Selanjutnya korelasi kanonik merupakan salah satu teknik analisis perubahan ganda yang sering digunakan peneliti ketika menguji hubungan korelasi antara beberapa perubahan dependen dengan beberapa perubahan independen. Tujuannya untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antar sekelompok perubahan dependen dengan sekelompok perubahan independen dan kemudian menguraikan struktur hubungan di dalam kelompok perubahan dependen maupun dalam sekelompok perubahan independen. Kemudian ada koefisien determinasi, yaitu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi independen. Tujuannya untuk menunjukkan ukuran seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variabel dependen atau terikat. Selanjutnya daerah kritis. Daerah kritis adalah suatu daerah di mana hipotesis statistik H0 ditolak atau H1 atau H alternatif diterima. Daerah kritis ini meliputi nilai-nilai ekstrim pada kedua ujung distribusi yang menyatakan besarnya kemungkinan yang tidak konsisten dengan hipotesis nol, yaitu peristiwa yang paling kecil kemungkinan terjadi jika hipotesis nol diterima. Adapun prosedurnya, yang pertama, uji dua pihak. Dalam uji dua sisi, hipotesis nol ditolak jika statistik uji terlalu kecil atau terlalu besar. Dengan demikian, daerah penolakan untuk tes tersebut terdiri dari dua bagian, ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan. Selanjutnya, uji satu pihak untuk pihak kiri. Uji satu pihak untuk pihak kiri adalah hipotesis nol ditolak jika statistik uji terlalu kecil. Dengan demikian, daerah penolakan untuk tes ini terdiri dari satu bagian yang tersisa dari tengah. Itu bagian sebelah kiri. Nah, uji satu pihak untuk pihak kanan. Itu ketika hipotesis nol ditolak jika statistik uji terlalu besar. Dengan demikian, daerah penolakan untuk pengujian ini yaitu di sebelah kanan. Selanjutnya daerah pencar, yaitu daerah pencar atau scatter diagram adalah grafik yang menampilkan kekuatan hubungan antara dua variabel. Dua variabel yang ditunjukkan dalam diagram pencar itu dapat berupa karakteristik, kuat, dan faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah titik-titik koordinat pada diagram tersebut membentuk suatu pola tertentu. Dalam diagram itu, sebuah garis dapat ditarik membagi dua titik koordinat pada kedua sisi. Nah, dari garis tersebut dapat diketahui korelasi antara oleh kedua variabel. Selanjutnya, jenis-jenis daerah pencar. Yang pertama, daerah pencar linear positif.
yang menunjukkan hubungan yang linear positif, atau apabila variabel X meningkat, maka variabelnya juga ikutan meningkat. Selanjutnya diagram pencar linear negatif, yaitu suatu hubungan linear yang negatif apabila salah satu variabel tidak meningkat atau berlawanan. Kemudian ada diagram pencar kurva positif, yaitu keterkaitan dua variabel yang bersifat tidak linear dan mempunyai pola hubungan kurva linear yang positif. Selanjutnya diagram pencar kurva negatif, yaitu keterkaitan dua variabel yang bersifat tidak linear dan mempunyai pola hubungan kurva linear yang negatif. Selanjutnya diagram kurva linear, yaitu keterkaitan dua variabel yang bersifat tidak linear dan mempunyai pola hubungan kurva yang linear. Selanjutnya diagram pencar tak tentu, yang merupakan keterkaitan yang secara visual tidak terdapat satu hubungan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai statistik inferensia serta beberapa pengujian yang ada di dalamnya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.